别说那如何，皇级势力。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-451 sampai 452. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin Chen telah dengan mudah mengalahkan Tetua Jin dalam hal pengendalian nyala api. Setelah semua itu, dia pun beradu dengan Tetua Xinghong dalam pemurnian pil. Setiap dirinya melakukan pemurnian pil, Tetua Xinghong menggunakan begitu banyak teknik. Hal itu pun membuat orang-orang yang menyaksikannya menjadi sangat terpukau dengan kemampuannya. Bahkan, Qin Chen juga mengakui kalau Tetua Xinghong memang hebat dalam pemurnian pil. Pada akhirnya, dia pun berhasil memurnikan pil yang sungguh luar biasa hebat. Kebanggaan Tetua Xinghong langsung sirna setelah melihat Qin Chen yang dengan mudah mengikuti setiap gerakan yang dirinya lakukan. Bahkan dia tanpa sedikit pun kesulitan menciptakan pil yang sama dengan Tetua Xinghong. Namun dari segi kualitas ini jauh berada di atasnya. Alhasil Qin Chen pun memenangi kompetisi itu. Karena Qin Chen adalah orang yang baik, jadi dia memberitahu apa saja kesalahan yang telah dibuat oleh Tetua Xinghong. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang harus diperlakukan secara khusus. Karena dalam gitulah mereka bisa mendapatkan kualitas pil yang sangat hebat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen memberitahu kalau tungku yang mereka gunakan sangatlah berpengaruh dalam kualitas pil yang diciptakan. Dia meminta mereka untuk melihat kalau di sisi kiri tungku lebih tebal 3 mm jika dibandingkan dengan sisi kanan. Hal itu akan menyebabkan suhu di sisi kanan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan sisi kiri. Walaupun terdengar kecil, akan tetapi permurnian akan mengalami gangguan sebesar 1,5% selama permurnian. Sedangkan untuk pil Runmei ada 4 bahan termasuk Xingmei dan Xingmeng Yao. Kedua bahan ini sangatlah sensitif terhadap suhu. Kesalahan 1,5% itu akan menghilangkan 3% kualitas pil yang mereka ciptakan. Tentu ini sangat berpengaruh kepada kemanjuran pil. Teori tungku yang Qin Chen katakan membuat Tetua Xinghong tersadar. Akan tetapi dia merasa kalau ada hal yang lain dirinya lupakan. Qin Chen membenarkan hal itu. Karena saat ini mereka sedang berada di luar, jadi selama melakukan pemurnian, mereka juga harus memperhatikan suasana panas saat ini. Ketika mereka melakukan pembakaran, nyala api yang dikeluarkan harus tetap terjaga. Karena jika tidak, panasnya akan menjadi tidak stabil. Dan malah membuat bahan-bahannya menjadi tidak bagus. Qin Chen memuji api Xingyang yang Tetua Xinghong gunakan. Tapi pil Runmei merupakan pil yang ringan. Maka karena itulah selama permurnian mereka harus menggunakan api kecil untuk permurnian terakhir. Setelah mereka memahami tentang tungku pil dan juga menjaga api dan baik, maka dengan begitulah barulah mereka bisa menciptakan pil yang sempurna. Qin Chen berharap penjelasannya bisa dimengerti oleh Tetua Xinghong. Dengan malu-malu, Xinghong memberikan pujian kepada kemampuan Qin Chen, dan dia itu juga mengakui kehebatannya. 丹炉再说真火爆力，能较快的加热炉底，润脉丹却完美弹药。是啊，老有大才，在下心服。 Mendengar hal itu, Ketua Papilion pun menjadi senang. Ia juga memuji betapa besarnya wawasan Qin Chen tentang alkimia. Ia menanyakan kepada Pao Yaoming apakah dia itu akan menantang Qin Chen atau tidak. Setelah melihat kemampuannya, tentu Pao Yaoming tidak ingin dipermalukan seperti dua tetua sebelumnya. Jadi dia itu akan mengakui kemenangan Qin Chen. Ketua Papilion lega dan begini Qin Chen pun sudah resmi menjadi putra suci keempat. Untuk pengangkatannya akan dirinya lakukan pada esok hari. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Qin Chen. Tapi di antara mereka terlihat kalau Pao Yaoming sepertinya masih belum terlalu terima dengan pengangkatan Qin Chen. Ia dan muridnya pun pergi dari sana. Sedangkan Xing Feng benar-benar bangga kepada Qin Chen. Selain itu dia juga tahu kalau sebelumnya itu Qin Chen lakukan hanya untuk membuktikan diri saja. Suani meminta Qin Chen untuk tidak cepat puas, karena Kang Yaoming tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun meskipun begitu, Qin Chen tidaklah takut. 第4位圣子，明日对你而言不过是太不可大意。 Pada keesokan harinya, orang-orang dari Papilion Pil pun mulai berkumpul untuk acara pengangkatan Qin Chen. Beberapa orang sudah tidak sabar melihatnya, karena dalam beberapa hari saja banyak keributan yang telah dibuat oleh Qin Chen. Bahkan dia itu mampu mengalahkan para tetua untuk bisa menjadi putra suci keempat.
Tidak lama kemudian, ketua Papilion dan juga tetua Huangfu pun telah tiba. Ia memberitahu kalau hari ini dirinya akan melakukan pengangkatan kepada putra suci keempat. Qin Chen pun dipanggil, yang mana dirinya datang dengan sangat keren. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun menjadi begitu takjub. Sedangkan Yao Ming sepertinya masih kesal dengan perbuatan Qin Chen kepada muridnya. Hari ini Qin Chen pun telah resmi menjadi putra suci keempat di Papilion dan tetua Huangfu pun mulai mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada Qin Chen. Yang mana ini merupakan sebuah penanda kalau dirinya telah menjadi putra suci. Selain itu, pengangkatan Qin Chen juga dihiasi oleh pesta kembang api. Beberapa orang pun mulai memberikan tepuk tangan kepadanya dan memberikan selamat kepada Qin Chen. Akan tetapi di tengah semua kesenangan itu terdengar sebuah suara yang memberikan penolakan. Suasana yang cerah tadi pun berubah menjadi sangat gelap yang mana ada 3 orang yang mulai muncul. Ini tidak bukan adalah Kaisar Pedang Feng Yuan dari Sekte Pedang Iblis. Dan juga ada ketua Sekte Feng Xiang yakni Geng Fei Huang. Kedatangan mereka yang secara tiba-tiba ini membuat orang-orang di sana penasaran dengan tujuannya. Begitu juga dengan ketua Papilion dan tetua Huangfu. Mereka kesal karena berani-beraninya orang-orang itu mengganggu pengangkatan putra suci keempat Papilion dan Feng Yuan menanyakan apakah Qin Chen tahu mereka ini siapa. Akan tetapi Qin Chen tidaklah mengenali mereka, kecuali Master Yin. Feng Yuan tahu kalau Qin Chen telah menghabisi murid dari Sekte Pedang Iblisnya. Bahkan setelah melakukan itu, Qin Chen masih berani berbicara kasar kepada mereka. Perkataan itu seketika saja membuat tetua Huangfu kesal dan meminta para penjaga untuk melakukan pengusiran kepada orang-orang ini. Namun sebelum melakukan semua itu, tetua Yao Ming menghentikan mereka. Dia secara perlahan mulai berjalan ke depan. Tindakan itu tentu membuat ketua Papilion penasaran apa yang hendak dia lakukan. Ternyata sebelum menjadi wakil ketua, Yao Ming ini pernah tinggal di kota Pedang. Jadi dia pun menyarankan ketua Papilionnya untuk mendengarkan apa yang orang-orang itu ceritakan. Akan tetapi ketua Papilion sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Karena untuk apa juga dia menunggu persetujuan mereka dalam mengangkat Qin Chen. Tetua Jin setuju dengan tetua Yao Ming. Karena dalam gini mereka bisa melakukan penyelidikan kepada Qin Chen sebelum dia itu diangkat menjadi putra suci. Tetua Jin menanyakan apakah perkataan ketua Feng Yuan adalah benar. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau 2 murid dari Sekte Pedang Iblis saling menyerang satu sama lain. Sedangkan pelakunya sendiri sudah lama diadili. Semua ini padahal sudah diungkap secara langsung oleh Master Yan. Lantas mengapa dirinya masih dituduh atas perbuatan yang tidak dirinya lakukan? 阁主，还需他们同意不成？主大人让他们讲述。属下以为他是秦晨。严宗主，既 Ketua Sekte Yan juga mengingat hal itu dengan baik, akan tetapi dia merasa saat itu dirinya telah salah mengambil keputusan. Ucapannya seketika saja membuat ketua Papilion kesal, karena mereka yang membuat kesalahan, namun malah ingin melemparkannya kepada muridnya. Tidak mau membuatnya marah, Feng Yuan mencoba untuk menenangkannya. Jika ini memang adalah hal yang kecil, tidak mungkin juga dirinya datang kemari. Dia bisa melupakan kejadian yang menimpa murid sektenya. Namun Qin Chen itu telah menghabisi penetua Shuang Feng. Hal ini seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Karena penetua Shuang Feng terkenal dengan kehebatannya dalam berpedang. Qin Chen hanya tertawa karena dia yakin Feng Yuan tidaklah memiliki bukti atas keterlibatan dirinya. Feng Yuan tahu kalau pelakunya adalah Qin Chen. Ia pun meminta dia untuk membuka cincin penyimpanan miliknya di hadapan semua orang. Dan begitu bukti yang dirinya sembunyikan akan dilihat langsung oleh semua orang. Feng Yuan meminta ketua Papilion untuk memberikan keadilan bagi Sekte Pedang Iblisnya. Jadi ketiga orang ini ingin ketua Papilion meminta Qin Chen untuk memperlihatkan isi dalam cincin penyimpanannya. Master Yan seketika saja tersenyum. Sedangkan para tetua begitu khawatir dengan kondisi Qin Chen. Untungnya, ketua Papilion sendiri tidak ada niatan untuk melakukan hal itu. Seketika saja, 2 tetua yang tidak menyukai Qin Chen merasa kesal. Untungnya, ketua Papilion tidak mendengarkan mereka. Ia pun menanyakan apakah penetua Shuang Feng itu diutus untuk menghabisi nyawa Qin Chen. Jika hal itu memang benar, maka Qin Chen tidaklah salah, karena dia itu berusaha untuk melindungi dirinya. Ketua Papilion juga kesal karena Sekte Pedang Iblis berani melakukan pertarungan di wilayahnya. 阁主，别说那如何，皇级势力。
Dia meminta mereka untuk segera pergi karena jika tidak, ketua Papilion berjanji akan menghabisi mereka. Akan tetapi mereka seharusnya sadar kalau kekuatan ketua Papilion jauh lebih besar. Bahkan kedua wakilnya sama sekali tidak berani menatap ke arah ketua Papilion. Nah, sesaat kemudian tempat itu pun mulai bergetar dan diikuti juga dengan langit yang mulai agak gelap. Ternyata itu semua adalah kedatangan sebuah kapal terbang yang sangat besar. Ketua Papilion dan yang lainnya merasa penasaran siapakah orang yang berada di dalam kapal itu. Swanee tahu betul kalau ini merupakan kapal perang Istana Penegak Hukum. Kedatangan kapal ini membuat Huang Fu penasaran mengenai tujuan orang-orang Istana Penegak Hukum kemari. Peng Yuan tersenyum karena dia yakin kalau mereka ingin menangkap Qin Chen. 迟迟发我丹道城。 Secara perlahan namun pasti, kapal itu pun mulai mendekat ke arah alun-alun Papilion Pil. Akan tetapi mereka pada akhirnya berhenti. Qin Chen sepertinya tidak tahu siapa yang berada di sana. Nah, kita pun diperlihatkan dengan seorang tetua yang tidak mau ketinggalan pertunjukan besar itu. Kedua muridnya itu juga mengikuti tetua ini. Beliau dikenal dengan Si Kuang atau Kaisar Berdarah. Denny juga mengenali sosok ketua Papilion. Nah, ketegangan pun mulai terjadi di antara mereka. Apalagi setelah Si Kuang melihat ke arah Xing Feng yang tidak begitu asing bagi dirinya. Yao Ming pun memanfaatkan kesempatan itu dan segera memberitahu kalau dia adalah Xing Feng yang dulu sempat menyinggung Balai Penegak Hukum. Kini dirinya sudah sangat dewasa. Si Kuang mulai mengingat hal tersebut, namun dia penasaran mengapa Xing Feng berani kembali kemari. Padahal dia itu sudah diusir dari kota Dandao. Merasa kalau Xing Feng telah meremehkan Balai Penegak Hukumnya, Si Kuang pun mulai memberikan tekanan kepadanya. 这两殿 曾惹大人震怒，此子当年不是被逐天的脸吗？ Ketua Papilion meminta untuk menghentikan semua itu dan juga menanyakan tujuannya kemari. Apakah dia itu juga ingin memberikan selamat kepada Qin Chen yang baru mengisi posisi Putra Suci? Jika benar, dia itu dengan senang hati menerimanya. Namun jika Si Kuang berani menimbulkan masalah, maka jangan salahkan dirinya untuk tidak memberikan hormat kepada Balai Penegak Hukum. Ucapan Xuanzang hanya membuat Si Kuang tersenyum. Nah, sayang sekali ketegangan pun harus berhenti dulu sebab episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, Tetua Yao Ming meminta Qin Chen untuk bersikap sopan kepada Tuan Suhu. Karena bagaimanapun Balai Penegak Hukum adalah pengendali hukum di dunia ini. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Qin Chen menjadi putra suci, sedangkan bersikap sopan saja dia tidak bisa. Akan tetapi, Qin Chen tidak terlalu peduli. Ia pun menanyakan mengapa Tetua Yao Ming ini tidak melindungi keselamatan para murid, namun malah terus berbicara seolah-olah sedang mewakili Balai Penegak Hukum. Jadi, bagaimana bisa Tetua Yao Ming ini menjadi wakil ketua Papilion Dan? Ketegangan yang terjadi sebelumnya membuat para bawahan Suguang kesal karena orang-orang itu berani berbicara sembarangan kepada masternya. Ketua Papilion tidak terlalu peduli. Ia pun tahu betul betapa besarnya Istana Penegak Hukum itu, dan dia juga sadar kalau tidak mungkin dirinya bisa melawan kekuatan besar ini. Akan tetapi ia penasaran mengenai tujuan mereka datang ke kota Dandao-nya. Tidak mungkin mereka itu hanya memamerkan kekuatan saja. Ketua Papilion sama sekali tidaklah takut, bahkan jika mereka mengatasnamakan Papilion Huyu. Sebenarnya ucapan itu telah membuat marah salah satu bawahan Suguang, tapi Suguang bisa menahannya dan memberitahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk menyelidiki kasus besar di aula penegak hukum mereka. Kasus besar ini seketika saja membuat mereka terkejut. Dia pun tahu kalau putra suci yang baru diangkat ini adalah Qin Chen. Melihatnya yang tidak berlutut membuat Suang Guang kesal dan langsung saja memberikan tekanan kepadanya. Tekanan yang dia keluarkan itu tidaklah sembarangan. Bahkan hal ini sempat membuat Qin Chen kesulitan dan juga membengkokkan besi-besi di sana. Akan tetapi ini semua masih belum mampu untuk menjatuhkan Qin Chen. Ia berhasil melepaskan diri dari tekanan kuat itu. Suguang tentu saja terkejut. Merasa tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat, ia pun mencoba melancarkan serangan kepadanya untuk bisa memastikan apakah Qin Chen itu memiliki suatu harta di tubuhnya. Akan tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh ketua Papilion. 还不给本座跪下！ Ia pun menanyakan tujuan Suguang melakukan hal ini.
Suguang meyakini kalau Qin Chen memiliki suatu rahasia, karena bagaimanapun dia itu bisa menahan tekanan seorang kultivator ranah martial Sovereign. Qin Chen tidak mau memberikan jawaban apapun. Kang Yaoming pun kesal karena seharusnya Qin Chen berbicara lebih sopan kepada Tuan Suguang, karena bagaimanapun Istana Penegak Hukum telah mengatur segala hukum di dunia ini. Ia pun menganggap kalau Qin Chen tidaklah pantas menjadi putra suci kota Dandao. Qin Chen meminta Tetua Kang Yaoming untuk sadar diri, karena tugasnya sebagai seorang wakil adalah melindungi keselamatan para murid. Alih-alih membela dirinya, Tetua Kang Yaoming justru malah terus membela Istana Penegak Hukum. Atas apa yang dia lakukan itu, Qin Chen menganggap dia ini tidaklah pantas menjadi wakil kepala Papilion. Ucapan Qin Chen seketika saja membuat Kang Yaoming marah. Untung saja Tetua Huang Fu bisa melindungi Qin Chen di waktu yang tepat. Alhasil, Kang Yaoming pun harus menerima luka dalam karena kekuatannya tidak mampu mengimbangi Tetua Huang Fu. Atas apa yang telah dia lakukan itu membuat Ketua Papilion marah besar, padahal ini sudah memberikan peringatan kepadanya. Namun Kang Yaoming tetap tidak peduli. Alhasil, saat itu juga dan mulai hari ini status Kang Yaoming sebagai wakil ketua secara resmi dirinya copot. Ini semua tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Begitu juga dengan Kang Yaoming. Ia tahu betul kalau Qin Chen adalah kultivator ranah martial Sovereign. Dengan kekuatan sebesar itu, maka kemungkinan besar kejadian di Danau Tianlong merupakan ulah darinya. Dan Qin Chen juga telah menyerang Nona Yilian. 3番54条信，一以副阁主的身份被剥夺。阁主，我是反，极有可能就是在。 Orang-orang di sana sama sekali tidak percaya adalah orang yang menyerang Nona Yilian. Orang-orang di sana pun mulai membicarakan apakah ini benar atau tidak. Nah, Ketua Papilion sama sekali tidak percaya dengan ucapannya, karena bagaimana bisa Qin Chen melakukan semua itu. Kang Yaoming tahu betul kalau Qin Chen itu berasal dari negeri ratusan dinasti. Dan itu telah berhenti di kota alam iblis. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati Danau Tianlong. Nah, di saat itu jugalah terjadi penyerangan kepada Nona Yilian. Kecurigaan hilang karena Qin Chen pasti telah menekan kekuatannya. Akan tetapi, ketika dia berada di warisan pedang iblis, Qin Chen kembali menggunakan kekuatannya. Dan kekuatan itu jugalah dia ini bisa menghabisi nyawa Yang Ling dan Su Yuqing. Feng Yuan yang merasa ragu mengutus Hu Feng untuk mengamati Qin Chen. Tapi siapa sangka kalau dia juga ikut dihabisi oleh Qin Chen dan bersembunyi di kota Dandao. Atas kejanggalan inilah yang membuat Kang Yaoming yakin kalau Qin Chen adalah pelaku yang menyerang Nona Yilian. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kang Yaoming itu adalah benar. Namun Qin Chen tentu saja tidak akan mengakui hal itu. Dia memuji bakat tersembunyi dari tetua Kang. Yaoming tetap kukuh kalau apa yang dirinya katakan itu adalah benar adanya. Ketegangan pun kembali terjadi di antara mereka. Suguang tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk berdebat saja. Jadi lebih baik Qin Chen itu ikut bersamanya ke Balai Penegak Hukum. Tentu Ketua Papilion tidak niatan untuk menyerahkan putra sucinya begitu saja. Perkataannya tidaklah membuat Suguang takut. Ia tidaklah peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya, karena yang pasti pada hari ini dirinya lah yang akan membawa Qin Chen. Suguang pun mulai membentuk sebuah formasi yang mana dirinya mengaktifkan serangan pada kapal terbangnya. Serangan yang dilancarkan oleh kapal terbang ini membuat orang-orang di sana kesulitan untuk berdiri. Sedangkan bagi Ketua Papilion ini bukanlah apa-apa. Sekali lagi ia memberitahu kalau mustahil bagi mereka untuk membawa Qin Chen dari kotanya. Sebuah formasi pelindung pun mulai dirinya bentuk, dan ini akan melindungi semua orang di sekitarnya. Tidak hanya membentuk formasi pelindung saja, Ketua Papilion juga mengaktifkan sebuah serangan yang berada di menara Papilion Pil. Tindakan yang dilakukan oleh Ketua Xuanzeng membuat Suguang kesal, karena dengan ini maka sama saja dia itu sedang mencari masalah dengan Balai Penegak Hukum. Namun Ketua Xuanzeng tidaklah peduli, karena siapapun yang berani berbuat macam-macam kepada orang-orangnya, maka dia itu akan memberikan pelajaran. Alhasil Suguang menjadi semakin kesal. Ia berjanji akan menghabisi orang-orang yang berani kepada Balai Penegak Hukum. Tidak mau kalah, Ketua Xuanzeng juga mengatakan hal yang sama. Mendengar genderang perang yang ketua mereka ucapkan, para tetua yang membela Qin Chen pun juga akan memberikan perlawanan.
Sedangkan untuk para tetua yang tidak mau mengakui Qin Chen malah diam saja. Hal ini tentu membuat Ketua Xuanzeng kesal dengan tindakan mereka yang tidak mau mendengarkan perintahnya. Ketua Jin merasa mereka tidak perlu sampai melakukan hal ini hanya untuk melindungi orang yang berdosa. Ia juga meminta ketuanya untuk memikirkan hal itu lagi, karena bermusuhan dengan balai penegak hukum bukanlah hal yang bagus. Selain Tetua Jin, para tetua lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mendengar penolakan itu membuat Su Guang tertawa, karena untuk apa juga Xuanzeng berbuat sampai seperti ini hanya untuk melindungi seorang penjahat. Ketua Xuanzeng sudah tidak bisa berkata-kata, karena beberapa dari mereka masih takut dengan aula penegak hukum dan tidak mau mendengarkan perintahnya. Akan tetapi ini tidaklah membuatnya berhenti membela Qin Chen. Ketua Xuanzeng memilih untuk tetap melawan. Bahkan ia langsung mencopot jabatan wakil ketua Papilion dari Tetua Jin. Sebagai Master Papilion Shen, Tetua Jin tentu tidaklah menerima keputusan ketuanya. Tapi Xuanzeng sudah membulatkan keputusannya. Ia bahkan langsung mengangkat Raja Obat Suani sebagai wakil kepala Papilion Shen. Tindakan Ketua Xuanzeng membuat para tetua lainnya mendukung apa yang dia lakukan. Su Guang tidaklah menduga kalau Xuanzeng akan menggunakan kekuasaannya. Tapi bukan berarti mereka akan melepaskan Qin Chen begitu saja. Karena apapun yang terjadi, mereka pasti akan membawanya pergi ke balai penegak hukum. Xuanzeng hanya tertawa karena dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ketegangan pun terus saja terjadi di antara kedua belah pihak. Sampai padarnya sebuah getaran pun kembali terjadi di tempat itu dan menghentikan ketegangan yang terjadi antara Xuanzeng dan Su Guang. Sama seperti sebelumnya kalau getaran itu berasal dari kapal terbang. Akan tetapi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kapal terbang milik Su Guang. Tetua Huang Fu terkejut karena ini adalah kapal perang teratas dari balai penegak hukum. Tidak ingin hal buruk terjadi kepada Qin Chen, Xuanzeng memintanya untuk pergi jika ada kesempatan yang bagus. Melihat kedatangan kapal terbang itu membuat Su Guang merasa senang. Ia pun ingin melihat apakah Xuanzeng masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan dirinya dan balai penegak hukum. Mereka pun segera memberikan hormat kepada orang-orang yang berada di kapal teratas. Para gadis ini merupakan tim inti dari balai penegak hukum. Jadi sangatlah wajar mengapa Xuanzeng agak panik. Seorang wanita cantik pun muncul yang mana Su Gu memanggilnya sebagai Tuan Su. Di sini Tuan Su menanyakan apakah pria di hadapannya adalah ketua dari Papilion Pil. Xuanzeng pun mengakui hal itu. Nah, tujuan Tuan Su kemari adalah untuk menanyakan di manakah keberadaan orang yang bernama Qin Chen dari Papilion Gongdan, karena dia itu ingin menemuinya. Sontak saja ini membuat kepanikan di antara mereka. Huang Fu tidak pernah menduga kalau masalah akan menjadi sebesar ini. Sedangkan Su Gu malah merasa senang dan langsung memberitahu kalau pria tampan ini adalah Qin Chen. Mengetahui hal itu, gadis yang sudah lama tidak bertemu Qin Chen pun langsung tiba dan memeluknya. Gadis ini tentu tidak bukan adalah Yu Qiansu. Awalnya Mimin juga tidak tahu siapakah gadis cantik ini. Karena bagaimanapun penampilan dari Qiansu ini benar-benar telah berubah. Melihat kemesraan yang terjadi di antara mereka hanya membuat orang-orang di sana terkejut. Semua orang yang berada di sana tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa gadis cantik ini secara tiba-tiba memberikan pelukan manja kepada Qin Chen. Ketua Sekte Yun memberitahu kepada Feng Yuan kalau gadis ini bernama Qiansu dan merupakan rekan dari Qin Chen. Ia juga tidak menduga kalau Qiansu bisa bersama dengan penjabat senior dari balai penegak hukum. Feng Yuan tidak niatan untuk membiarkan Qin Chen begitu saja. Sedangkan Qiansu akhirnya melepaskan pelukannya. Ia pun baru menyadari kalau dirinya itu disaksikan oleh banyak orang. Ia pun meminta maaf kepada Tuan Su. Di sini Nona Su ingin memastikan apakah pria di hadapannya adalah Qin Chen. Dari sejak pandangan pertama dia menganggap Qin Chen memang sangatlah menarik. Ternyata Jiruyu juga datang kemari dan meminta izin untuk menemui Qin Chen.
Selain itu, dirinya juga memberikan godaan kepada Qian Su. Jiruyu memberikan sapaan kepada Qin Chen karena mereka kembali bertemu. Melihat apa yang terjadi membuat Feng Yuan kesal. Ia mulai memberitahu kalau dia itu ingin melaporkan hal yang penting dari sekte pedang iblisnya. Akan tetapi Tuan Su agak marah karena tanpa si izinnya Feng Yuan berani-beraninya mengganggu dirinya. Feng Yuan tidak menyerah dan memberitahu kalau Qin Chen adalah penjahat yang selama ini dicari-cari oleh penegak hukum. Jadi karena itulah dia berani berbicara kepada Tuan Su. Ia pun memohon untuk dimaafkan. Apa yang dikatakan oleh Feng Yuan sama sekali tidak dibenarkan oleh Qian Su. Karena bagaimanapun Qin Chen bukanlah penjahat yang dicari-cari oleh balai penegak hukum. Ia meminta Tuan Su untuk tidak percaya kepadanya. Feng Yuan juga memohon bahkan Su Gu bisa bersaksi kalau perkataannya adalah benar. Sebenarnya Tuan Su ingin menghentikan semua ini. Namun saat juga muncullah seorang wanita yang memiliki aura yang sangat mengerikan. Sepertinya posisi wanita ini sangatlah tinggi. Bahkan Tuan Su dan yang lainnya memberikan hormat kepada wanita ini. Ia adalah Komandan Gong. Nona Gong meminta Su Gu untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Su Gu menjelaskan kalau dia juga baru saja mendapatkan informasi tentang penjahat itu. Jadi karena itulah mereka berencana untuk membawanya demi melakukan penyelidikan. Namun semua itu dihentikan oleh Master Papilion Kusang. Ia bahkan sama sekali tidak takut kepada balai penegak hukum. Ketua Papilion mencoba untuk menjelaskan, tetapi Nona Gong mengeluarkan kekuatan ledakan yang membuat Qin Chen dan yang lainnya terpukau dengan kehebatannya. Qian Su kembali membela ayang Qin Chen karena dia tahu kalau semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Namun Feng Yuan tidaklah menyerah, karena jika Qin Chen memang adalah buronan yang dicari, maka masalahnya akan menjadi semakin besar. Selain itu Qian Su sangatlah dekat dengan Qin Chen. Jadi bisa saja dia itu bergabung dalam balai penegak hukum. Kemungkinan dia itu memiliki niatan tersembunyi. Feng Yuan berharap Komandan Gong bisa menyelidiki hal itu. Perkataannya benar-benar membuat Qian Su kesal. Feng Yuan pun menanyakan ketika guru Qilian diserang di Danau Tianlong, apakah mereka itu berada di dekat lokasi kejadian. Qian Su membenarkan hal tersebut. Tapi Master Qilian itu bertemu dengan dua orang yang berada di level Super Gear. Sedangkan dia dan Qin Chen masih berada di level Martial King. Feng Yuan hanya tertawa karena sejak awal ia sudah tahu kalau Qin Chen memiliki kekuatan level Super Gear. Sedangkan orang satunya pasti disembunyikan oleh mereka. Su Gu juga merasa kalau memang ada hal yang mencurigakan. Itulah mengapa dia ingin membawa Qin Chen untuk diselidiki. Alhasil kondisi pun menjadi sangat tegang. Jika perkataan Tuan Su Gu itu adalah benar, maka Nona Su menyarankan Nona Gong untuk selalu waspada terhadap Qin Chen. Nona Gong paham, tapi di sini Jiruyu memberitahu kalau dialah yang merekomendasikan Qian Su. Jadi seharusnya mereka tidak meragukan hal tersebut. Tuan Su tidaklah berpikiran seperti itu. Jiruyu memberitahu kalau dia ini pernah bersama dengan Qin Chen, yang mana dia mengakui kalau pria ini memang memiliki kekuatan untuk menghabisi seseorang di level Super Gear. Namun semua itu terjadi setelah terobosan di warisan pedang iblis. Sedangkan sebelumnya, ia meyakini kekuatan Qin Chen masih berada di tahap awal Martial King. Lantas bagaimana bisa Qin Chen itu melukai Master Qilian? Perkataan Jiruyu pun semakin membuat Tuan Su kebingungan siapakah yang benar. Feng Yuan meminta agar mereka tidak tertipu dengan gadis ini, karena dia meyakini kalau mereka itu berada di kelompok yang sama. Perkataan itu seketika saja membuat Jiruyu dan Tuan Su marah, karena bagaimanapun Jiruyu adalah nona muda dari balai penegak hukum. Ketidaktahuannya itu hampir membuat Feng Yuan mendapatkan masalah. Qin Chen merasa kalau fitnah yang diucapkan oleh Feng Yuan sama sekali tidak mendasar. Bahkan Qin Chen menjamin tidak ada satupun orang yang percaya dengan semua itu. Perkataan Qin Chen seketika saja membuat Feng Yuan dan yang lainnya marah. Sedangkan Tuan Su menyarankan Nona Gong untuk membuat keputusan. Berhubung ini adalah hal yang penting, jadi dia mencoba berpikir kejadian ini bisa saja terjadi atau juga tidak terjadi. Intinya Nona Gong ini juga masih kebingungan.
Di tengah kebingungan semua orang, Jiryu pun menanyakan keputusan Nona Gong. Ia pun meminta Jiryu untuk tidak khawatir, karena dia akan mengambil tindakan pencegahan. Berhubung Qin Chen tidak mengaku kalau ia adalah pelakunya, maka Nona Gong ingin Qin Chen menjawab semua perkataannya. Namun sebelum itu, Nona Gong akan melakukan sesuatu dulu. Kekuatan yang dirinya keluarkan itu menciptakan sebuah mata yang begitu besar. Qin Chen tahu kalau itu adalah mata kepalsuan. Semua ini Nona Gong lakukan tentu tidak bukan adalah untuk membuat Qin Chen mengakui semua perbuatannya. Saat juga mata kepalsuan pun melancarkan serangan kepada Qin Chen, yang mana ini langsung membuat dia merasakan rasa sakit yang luar biasa pada kepalanya. Tapi parasit iblis masih bisa melindungi Qin Chen, yang membuat dia langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Qin Chen tidak pernah menduga kalau mata kepalsuan Nona Gong akan sekuat itu. Yang ia penasaran mengapa mata kepalsuan ini setelah mirip dengan teknik dari iblis kunonya. Bahkan dia bisa menjamin kalau ini memang adalah teknik murid ajaib dari suku iblis kuno. Perubahan memang ada, tapi ini masihlah teknik milik suku iblis. Qin Chen memintanya untuk diam karena jika tidak mereka akan ketahuan. Yongye hanya tertawa dan meminta Qin Chen untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun ia tahu betul tentang teknik murid ajaib. Kembali kepada Qin Chen, yang mana juga dirinya pun berpura-pura terhipnotis oleh teknik itu. Nona Gong pun menanyakan nama, asal-usulnya, dan tujuannya ke kota Dandao. Qin Chen dan mudah menjawab semua itu, dan tujuannya kemari adalah untuk menjadi kuat, supaya bisa pergi ke domain Wu. Nona Gong juga menanyakan apakah dia itu sempat berurusan dengan Cilian. Qin Chen mengaku tidak memiliki hubungan dengannya, karena saat itu mereka hanya melewati danau Tianlong dan tidak sengaja bertemu. Jadi setelah pertemuan itu, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi kepada Cilian. Perkataannya membuat Sugu dan Fang Luan terkejut. Nona Gong mencoba untuk memastikannya lagi, namun Qin Chen bisa menjamin perkataannya adalah benar. Dan menggunakan mata kepalsuan, maka sudah pasti Qin Chen tidaklah berbohong. 你的名字叫秦晨，来自百无关，晚辈只是无意路过。确定可以。你也看到了，我担当。 Tapi Nona Gong tidak menyerah dan kembali menggunakan teknik ini kepada Qian Su. Melihat hal itu tentu saja membuat Jiryu kesal. Tapi Nona Gong tidak punya pilihan lain karena ia harus menyelidiki masalah ini dengan jelas agar bisa melaporkan kepada atasan mereka. Mata kepalsuan mampu dilawan oleh parasit iblis. Sama seperti Qin Chen, Qian Su pun mulai berpura-pura terhipnotis. Nona Gong menanyakan apakah dia itu sempat berurusan dengan Nona Cilian. Qian Su memberitahu kalau ia hanya lewat saja. Selain itu, Nona Gong menanyakan tujuannya bergabung dengan Balai Penegak Hukum. Yang mana tentu ini semua adalah undangan dari Jiryu. Jadi Qian Su tidak bisa menolak, apalagi dia itu memang mengagumi Balai Penegak Hukum. Namun tetap saja dia itu merindukan Qin Chen, jadi dia ini sudah tidak memiliki tujuan apapun lagi. Karena semua jawaban tidak ada yang mencurigakan, jadi Nona Gong pun menghentikan mata kepalsuannya dan membuat Qin Chen dan Qian Su sadarkan diri. Mereka kembali berpura-pura tidak mengingat apapun. 其实弟子心中更想陪伴。我怎么什么都不记得了？ Nona Gong menyimpulkan kalau hari ini ada beberapa orang yang memanfaatkan Balai Penegak Hukum untuk menimbulkan masalah dengan sengaja. Fang Luan menjadi sangat panik karena dia yakin kalau Qin Chen memang adalah pelakunya. Atas apa yang telah mereka lakukan, Nona Gong akan memberikan hukuman. Serangan yang Nona Gong lancarkan sempat membuat Fang Luan panik. Ia pun mencoba untuk memberikan perlawanan karena bagaimanapun ia tidak ingin meninggoy. Serangan yang Fang Luan lancarkan memang sangatlah kuat, namun sayang sekali semua itu tidak mampu menghancurkan serangan dari Nona Gong. Alhasil, Fang Luan pun hanya bisa melarikan diri saja. Akan tetapi Nona Gong tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung saja melemparkan cakramnya dan membuat Fang Luan langsung meninggoy di tempat. Melihat apa yang terjadi hanya membuat orang-orang di sana terkejut. Nona Gong meminta mereka untuk melihat kalau inilah hukuman jika berani mempermainkan Balai Penegak Hukum. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ia terlihat kalau ketua sekte Yun telah terkena mata kepalsuan. Ia pun memberitahu kalau dua wakil ketua yakni Kang Yongmin dan Ji Shengji lah yang menghubungi mereka.
Selain itu, mereka juga telah mengundang Tuan Sugu. Mereka akan memberikan tuduhan kepada Qin Chen kalau dialah yang membuat masalah kepada Qilian. Semua ini dilakukan agar Qin Chen tidak menjadi putra suci. Meskipun ini bisa saja membuat konflik antara Papiliun Pil dan Balai Penegak Hukum, namun kedua wakil ini sama sekali tidak peduli. Apa yang dikatakan oleh Ketua Sekte Yun benar-benar membuat Kang Yaomin dan Ji Shengji ketakutan. Sedangkan Ketua Sekte Yun penasaran apa yang baru saja dia katakan karena dia itu tidak tahu apa-apa. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.